Apakah kalau misalkan pulang ke Indonesia masih ada karantina? Dan kemarin juga banyak yang dipertanyakan tentang ini nih. Katanya karantina itu harus bayar untuk saat ini. Apakah benar? Terus bagaimana dengan emas? Juga banyak sekali subscriber saya yang menanyakan, Kang Idai, benarkah kalau kita bawa emas ke Indonesia nanti akan dikenakan pajak juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Idai Aventurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Seperti biasa di video kali ini saya akan memberikan informasi-informasi terbaru tentunya seputar Arab Saudi dan juga para TKI, TKW yang pulang ke Indonesia. Dan ada yang spesial di video kali ini, insya Allah saya akan menghadirkan narasumber dari Indonesia, seorang YouTuber yakni Mbak Ragil 04 ya. Assalamualaikum Mbak Ragil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah, lagi biasa di jalan. Masya Allah, semangat terus untuk bikin konten seputar informasi di Bandara Soekarno-Hatta ya. Alhamdulillah. Iya. Yang saya lihat. Kasih informasi. Ya. Ya setidaknya kasih informasi buat teman-teman biar yang mau pulang tidak bingung lagi kayak gitu. Gelap ya di sini. Sangat soalnya mau hujan sih. Oke, nggak apa-apa Mbak Ragil. Karena saya butuh informasi untuk menanyakan tentang kepulangan TKI ke Indonesia. Karena saya sering lihat informasi terbaru dari Mbak Ragil di seputaran Bandara Soekarno-Hatta. Kemarin ada banyak TKI yang bertanya tentang pemulangan. Apakah kalau misalkan pulang ke Indonesia masih ada karantina sampai saat ini? Masih. Ya, masih. Masih ya? Sampai ada pencabutan ya. Kita tunggu aja kapan ada pencabutan tersebut. Oke. Sampai saat ini masih ada karantina. Sampai saat ini masih ada karantina. Dan kemarin juga banyak yang dipertanyakan tentang ini nih. Katanya karantina itu harus bayar untuk saat ini. Apakah benar? Jadi sekarang pemerintah itu ngadain karantina yang gratis itu cuma di Wisma Atlet. Kecuali di Wisma Atlet itu udah penuh dan petugas ngarahin di hotel itu baru digratiskan. Tapi kalau kita sendiri yang minta, itu kita sendiri yang mesti keluar duitnya ya, kayak gitu. Benernya kayak gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan jadi emang benar kalau misalkan di Wisma Atlet masih kosong terus kita minta di hotel itu akan dikenakan bayaran. Ya, of course. Enggak, kata orang-orang yang sudah pulang banyak yang melapor. Kebetulan saya juga kerja di untuk pemulangan. Ada yang melapor kayak gini, katanya saya dimintain uang. Lalu bagaimana solusinya agar kita mendapatkan karantina gratis atau tidak terjebak tiba-tiba ada di hotel dengan prabayar? Ya setidaknya kita jadi kita nanya dulu ke petugas ini yang prabayar apa yang gratis gitu. Begitu. Jadi kalau ya solusinya kayak gitu. Terus kalau dimintain uang ya otomatis kita jangan ngasih dong gitu. Jadi kita ya mesti ya kalau kita kan maksudnya ikut aturan pemerintah, kan prosedur pemerintah. Jadi kalau mereka minta uang dengan cuma-cuma ibaratnya kayak gitu kan nggak benar udah. Jadi mesti dilaporin kalau memang tadinya ngomong gratis terus suruh bayar gitu. Oke. Dan untuk di Wisma Atlet sendiri dalam karantina sampai saat ini tuh biasanya berapa hari? Untuk yang karantina wajib ini semua 5 hari. Masih tetap kebanyakan 5 hari. 5 hari. Masih. Dengan 2 kali tes swab. Iya, 2 kali tes swab. Oke, juga saya itu kemarin. Gratis loh ya, yang di Wisma Atlet. Ya oke. Gratis yang di Wisma Atlet. Gratis yang di Wisma Atlet. Ya. Mbak Ragil, juga saya melihat salah satu postingan di Indonesia bahwa di Jakarta, bukan di Jakarta, di Surabaya, kalau orang yang terbang terus turun di Surabaya itu tidak dikarantina. Apakah benar informasi seperti itu? Tahu saya benar sih itu. Memang seperti itu. Yang udah bawa swab test dari luar negeri ya. Oh, yang udah bawa. Dan masih valid.
Ya masih aktif setidaknya. Belum belum apa ya, masa aktifnya itu habis. Oke. Dan biasanya yang turun di Surabaya itu dari negara mana? Karena untuk saat ini dari Arab Saudi itu tidak ada penerbangan dari Jeddah ke Surabaya. Maksudnya? Biasanya pesawat atau yang TKI yang datang dari luar negeri yang turun di Surabaya itu biasanya dari negara mana? Untuk Arab Saudi tidak ada. Oh, untuk Arab Saudi tidak ada. Tidak ada yang ke Surabaya. Jadi kebanyakan dari Singapura, Hong Kong, gitu. Kebanyakan seperti itu. Ya, aku yang dari Singapura itu biasanya langsung Surabaya, yang jurusan Surabaya ya. Dan yang dari Hong Kong pun lewat Surabaya bisa. Ya, siap. Terus tapi untuk yang saya ingin tanyakan juga untuk masalah TKI yang pulang, yaitu masalah karantina kemarin, bahwa ada kabar benarkah ketika sudah selesai karantina 5 hari terus diusir begitu saja? Katanya harus diusir atau gimana ya, saya lupa. Pokoknya ada salah satu TKI yang melaporkan seperti itu, diusir dari karantina. Jadi gini, soalnya di Wisma Atlet itu jadi tempatnya terbatas ya, jadi minimal. Jadi gimana ya, soalnya tempatnya memang nggak memungkinkan gitu. Jadi yang udah ketahuan negatif ya, dengan penuh kesadaran ya tentunya. Jadi mesti gantian yang udah nunggu gitu. Iya. Soalnya yang masih nunggu tuh banyak. Seperti itu sebenarnya. Jadi bukan diusir, mungkin ya sebenarnya memang sesuai jadwal atau sesuai waktu. Kalau memang udah 5 hari berarti sudah harus keluar. Pokoknya kalau udah menyatakan negatif itu ya karena tempatnya terbatas gitu, nggak banyak yang kosong gitu, jadi mesti gantian kayak gitu sebenarnya. Oke, Mbak Ragil, ini masih masalah tentang penerbangan atau TKI pemulangan di Bandara Soekarno-Hatta. Terus apakah benar ketika kita bawa handphone ketika sampai di bandara itu akan dikenakan pajak di bea cukai? Untuk handphone sebenarnya cuma handphone yang jadi harganya sekitar, maksud aku untuk handphone yang mahal ataupun yang mewah ya, sekitar di atas 7 juta ataupun 500 US dollar itu baru dikenakan bea cukai. Kalau yang di bawahnya tentu aja gratis. Oke. Terus bagaimana dengan emas? Juga banyak sekali subscriber saya yang menanyakan, Kang Ida, benarkah kalau kita bawa emas ke Indonesia nanti akan dikenakan pajak juga? Ya, kalau berlebihan. Tapi kalau ibaratnya kayak emas dipakai itu masih aman. Tahu aku masih aman. Berarti maksud kelebihannya gimana? Pokoknya cuma emas yang berlebihan doang gitu. Yang kayak itu hari kan ada kasus yang berapa yang di Surabaya itu ya memang tentu aja dikenakan karena memang udah berlebihan sampai 150 berapa itu gramnya gitu jadi 159 gram apa berapa ya, kurang tahu deh, kurang nyimak pas di Surabaya itu. Mbak Ragil agak atasan kameranya. Nah, gitu. Oh, sorry. Gimana? Aku ambil jalan ya soalnya. Gak apa-apa ya, ambil jalan ya. Siap, gak apa-apa. Oke, terus untuk saya takut sampai maghrib. Siap. Baik. Ketika TKI sekarang pulang ke Indonesia, kan bawa barang banyak nih, bawa 2 koper gitu. Apakah koper tersebut juga bisa dititipkan atau dibawa oleh keluarganya? Kalau misalkan ada yang jemput. Oh, tentu aja boleh. Boleh. Bebas. Namun tetap tidak boleh ikut bareng keluarga, yang penting kopernya saja nggak apa-apa. Iya, kopernya bisa diambil di Bandara Soekarno-Hatta lantai 3, Terminal 3. Terus untuk penukaran uang di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, apakah juga banyak tempat-tempat penukaran uang di sana? Ada banyak, di Wisma Atlet juga ada. Di Wisma Atlet juga ada? Ada.
tentunya juga menerima uang Dan real. buat teman-teman, ya, ya. Dan untuk yang bawa ATM ataupun ATM itu bisa ambil juga di Wisma Atlet, ada kok. Jadi nggak perlu bingung juga gitu. Iya sih, soalnya yang kemarin di sini banyak sekali TKI yang, aduh masih deh tolong tukerin uang dulu di sini di Jeddah gitu. Kadang waktu udah mepet. Nah, ternyata di sana juga banyak tempat ada. Dan untuk penukaran uang, jadi mendingan ya ini menurut aku ya, mendingan ditukerin di sana. Jadi kursnya lebih tinggi daripada di Indonesia kayak gitu. Menurut aku gitu. Jadi saran aku lah seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir Mbak Ragil, kan dari sini banyak sekali TKI untuk connecting atau sambungan yang akan terbang ke berbagai wilayah lainnya. Jadi tidak hanya Jakarta saja, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Lombok. Nah, bagaimana dengan tiket yang sudah dipesan? Apakah itu hangus atau memang bisa diperpanjang? Enggak hangus kok. Nanti setelah karantina berakhir kan pas landing itu, dan itu memang nggak ada waktu buat laporan ya. Jadi mesti langsung dibawa ke Wisma Atlet kan. Nah, sesudah keluar dari Wisma Atlet itu baru langsung aja ke bandara untuk pesawat Garuda dan Citylink langsung aja ke Terminal 3 ya, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta lantai 2. Dan untuk yang lainnya, model Batik Air ataupun Air Asia ataupun apapun itu ya, jadi di Terminal 2. Oke. Dan apakah di sana banyak orang-orang yang apa ya, kalau disebutnya kalau di Arab itu harami? Apakah di sana juga banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu dalam meminta bantuan, terus dia seolah-olah bikin jasa namun jahat gitu atau berbohong? Apakah banyak di sana? Apakah kita juga harus hati-hati dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Ya tentu aja di situ nggak dimanapun ya. Itu pasti banyak yang namanya oknum-oknum kayak gini ya. Jadi kita mesti hati-hati sendiri kayak gitu. Dimanapun itu, apalagi di bandara ataupun ya, mereka otomatis menawarkan jasa biar ya dapat tip apa gimana gitu kan. Jadi kita ya jangan hiraukan mereka gitu. Nanya aja sama petugas aja yang lebih jelas. Yang dipercaya ya. Ya. Oke Mbak Ragil, terima kasih atas informasinya. Sukses. Sama-sama, aku juga udah nyampe. Sukses terus buat channelnya, dan juga semangat terus untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk TKI yang pulang dan juga memberikan kabar seputar kabar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sekali lagi terima kasih Mbak Ragil. Oke, baiklah. Sama-sama. Ya, baiklah. Aku susah, soalnya pegang. Oke, terima kasih buat sahabat Hidayah Bencuren yang sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi saya sampaikan dan juga beri dukungan buat kalian semuanya untuk channel saya dan juga channelnya Mbak Ragil, agar kita semua bisa atau semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi TKI dan TKW yang pulang dari luar negeri. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe dan juga share ke sosial media kalian, supaya teman-teman yang lain juga tahu seputar informasi terbaru Arab Saudi dan juga di Indonesia. Baiklah, saya Hidayah Bencurer dan rekan saya Ragil 04 ya. Makasih banget Mas Hidayah. Ya. Maaf banget karena memang lagi di jalan ya. Ya, siap. Jadi aku takut kemahriban juga. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.